Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan sama-sama mulai ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kita saat ini masih menggunakan sarana secara online, namun itu tidak mengurangi rasa syukur kita dalam ibadah ini kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Saat ini saya dari mimbar akan membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diamkan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita dengan lagu penyembahan yang pertama, yaitu masuk ke hadirat-Mu. Pada kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku masuk ke hadirat-Mu.
Tidak menikmati kasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujikan pujian sukacita kita, hatiku percaya. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhanlah Tuhan kami. Puji nama Tuhan, mari kita angkat pujian sukacita kita berikutnya. Sungguh bangga Bapa, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang sungguh luar biasa, Bapa yang sungguh mengasihi kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita angkat pujian sukacita ini bersama-sama. Sungguh bangga Bapa.
nanti saat doa syafaat kita akan memuji Tuhan kembali dengan membuka nyanyian pujian kita dari nomor 205 Berdoa Padamu. Lagu pujian ini kita akan nyanyikan ayat ke-1 dan ke-3 saja, dan terakhir kurnya akan kita ulang kembali. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Berdoa Padamu.
Mari kita persiapkan hati kita sebelum menyambut firman Tuhan dengan sebuah pujian dengan sayangmu. Kita akan pujikan pujian ini dengan hati sikap berdoa. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Oh
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini kalau kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sekalipun kita masih berjauhan, namun kita percaya Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kita dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini firman Tuhan diambil dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 32 yang berbunyi demikian. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami akan merenungkan firman Tuhan ini, biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya sesungguh kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dan berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, judul firman Tuhan pagi ini berkata, mengatasi kebimbangan. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara merasa bimbang? Bagaimana rasanya saat kita bimbang? Tentunya kita merasa kebingungan dan merasa serba salah. Apakah ini baik bagi kehidupan rohani kita? Tuhan ingin melakukan sesuatu yang lebih lagi dalam kehidupan orang-orang Kristen dan juga melalui kesaksian-kesaksian mereka. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar. Namun yang menjadi masalah adalah kita tidak yakin Tuhan akan melakukan sesuatu. Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita. Sehingga kita merasa tidak mampu untuk mempercayai Dia sepenuhnya untuk menjawab doa-doa pribadi kita. Pada zaman sekarang ini saudara, banyak orang Kristen yang sampai saat ini merasa bimbang dan merasa tidak menentu dalam kehidupan ini. Sehingga bisa kita lihat begitu banyak kejadian-kejadian yang menimpa di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Bahkan sampai ada yang bunuh diri. Sungguh mengenaskan saudara. Satu pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, namun akhirnya pupus oleh karena mereka tidak punya harapan. Oleh karena ada kebimbangan, ada ketidakpercayaan di dalam kehidupan mereka. Pagi ini saudara, kita akan melihat, kita akan belajar bagaimana mengatasi kebimbangan tersebut. Dari pembacaan yang sudah kita baca tadi saudara. Yang pertama, mari kita akan melihat, mulailah dengan iman dan bukan dengan pertimbangan. Terombang-ambing antara iman dan kebimbangan adalah seperti sebuah kapal yang diombang-ambingkan oleh hujan badai. Ini membuat orang-orang Kristen menjadi sakit dan lelah. Jika kita ingin menenangkan iman kita, maka pertama-tama kita harus bertindak dengan kemauan yang kuat daripada sekedar membuat
keputusan-keputusan berdasarkan perasaan atau penglihatan mata jasmani saja. Tapi kita perlu melihat bagaimana mata rohani kita. Bagaimana kita melihat bahwa sungguh ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus, saudara, dia berjalan di atas air karena dia memulai dengan iman dan bukan dengan pertimbangan akal sehatnya. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak akan mempunyai iman yang stabil sampai kita membuat keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus secara total. Secara total kita harus percaya kepada Dia sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau kita melihat di dalam cerita yang lain di dalam Alkitab, dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27, ini bercerita tentang seorang anak muda kaya yang ingin mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia harus menyerahkan semua hartanya kepada orang lain. Tuhan Yesus ingin kehidupan kita sepenuhnya berserah kepada Dia secara total. Anak muda ini masih bergantung kepada hartanya. Dia masih bergantung kepada harta kekayaan yang dia miliki. Dan Tuhan mau dia menyerahkan semua itu kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Sehingga dia berpikir ulang untuk dia mengikut Tuhan Yesus. Sudahkah kita percaya pada Tuhan Yesus secara 100%? Ataukah kita masih setengah-setengah untuk percaya kepadanya? Berserahlah kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah yang memiliki hidup kita. Dan kita yakin bahwa di dalam Dia, hidup kita akan menjadi teratur. Hidup kita akan menjadi damai. Sebab itu saudara, berserahlah kepada Tuhan Yesus secara total. Di dalam dunia yang semakin tidak menentu ini, hanya Dialah yang memberikan kepastian di dalam kehidupan kita. Sebab itu awali segalanya dengan iman, bukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya membuat kita bimbang. Yang kedua, saudara, memusatkan perhatian kepada Tuhan. Memusatkan perhatian kepada Tuhan di sini, ini merupakan tindakan kedua bagi orang-orang Kristen. Ketika kita melihat keadaan kita, maka kita akan dibatasi oleh pandangan diri sendiri terhadap situasi di sekeliling kita. Selama Petrus memandang kepada Tuhan Yesus, kakinya tetap berada di atas permukaan air. Namun, pada saat dia melihat ombak yang bergulung-gulung, tertiup angin, dia melihat sekelilingnya, dan dia pun mulai tenggelam. Demikian halnya dengan keadaan kita. Sungguhkah kita tetap memusatkan perhatian kita kepada Tuhan Yesus? Atau kita mulai disibukkan oleh kesibukan-kesibukan sendiri guna untuk menyenangkan diri kita pribadi? Akhirnya kita terpecah. Akhirnya kita tidak berfokus kepada Dia, Yesus, yang memberikan pengharapan kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, jika kita menggunakan teleskop dan kita memusatkan sinar itu ke atas kertas, apa yang terjadi? Kertas itu akan terbakar, bukan? Lain halnya, pada saat kita tidak memfokuskan, maka tidak akan terjadi sesuatu apapun. Demikian halnya dalam kehidupan kita. Kalau kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan Yesus, sesuatu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu saudara, pusatkan perhatian saudara pada Yesus dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kesibukan kita. Jangan jadikan alasan untuk kita tidak melayani Dia atau bahkan tidak memfokuskan diri kepada Tuhan Yesus. Sebab itu saudara, fokus pada Dia, fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara, adakan renungan setiap pagi dan pusatkan segala pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas saudara untuk kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan juga akan memberikan dan mencurahkan bagian saudara. Yang menjadi bagian saudara, Tuhan akan berikan bagi kita. Sebab kita memfokuskan
Semua itu hanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga tetap menjaga fokus kita kepada Tuhan dengan menjaga pikiran kita di dalam firman Tuhan. Ini adalah kiat ketiga untuk menjaga fokus kita kepada Tuhan dengan menjaga pikiran kita di dalam firman Tuhan. Bagaimana yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. So nanti bisa baca di rumah. Kita tidak boleh mempercayai penglihatan jasmani saja, pikiran kita saja, atau pengetahuan kita saja, dan membiarkan itu semua mengendalikan kita pada saat melewati badai kebimbangan. Satu-satunya tempat untuk bergantung adalah firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Secara logika, saudara, mungkin kita tidak menyangka bahwa segala sesuatu terjadi di luar pikiran kita. Tetapi bagi Yesus semuanya mungkin untuk terjadi. Seperti katakan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Ya, saudara bisa lihat bagaimana sungguh semua itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab itu saudara, maukah kita menjaga kehidupan kita dan tetap memfokuskan kepada firman Allah? Jadikan firman Allah sebagai yang utama dalam hidup kita, agar fokus kita tetap terjaga hanya kepada Dia, Tuhan Yesus, yang menjadi pengharapan kita. Baca firman Tuhan setiap hari dan nikmati kuasanya. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Mulailah dengan iman, bukan dengan pertimbangan-pertimbangan. Pusatkan perhatian kita kepada Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi pengharapan kita, dan menjaga fokus kita dengan pikiran kita kepada firman Tuhan yang berkuasa. Allah sanggup untuk mengatasi segala kebimbangan kita dalam keadaan apapun. Saat ini mungkin kita sedang dilanda begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah yang melanda kehidupan kita. Percayalah, Allah mengulurkan tangan bagi kita untuk kita datang kepada Dia dan kita percaya kepada Dia. Bagi kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maukah saudara membuka hati saudara pagi ini? Serahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Berdoa secara pribadi bahwa aku adalah orang berdosa. Aku memerlukan keselamatan. Aku memerlukan Yesus yang satu-satunya jalan bagi keselamatan itu. Mari saudara pagi ini serahkan hidup kita pada Tuhan dan percayalah Dia berkuasa atas kehidupan kita semua. Segala kebimbangan kita Dia halau. Segala ketakutan kita Dia halau. Karena Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Allah di atas segala Allah. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur karena Kau Allah yang luar biasa. Karena Kau Allah yang sanggup untuk mengatasi segala kebimbangan kami, segala ketakutan kami, segala persoalan masalah kami. Pagi ini kami datang di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau berkuasa, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Baik, kita akan merespon firman Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian Allah peduli. Dalam keadaan
Saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji hormat syukur kemenangan di hadapan Tuhan. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di akhir ibadah ini kami mohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, kami percaya berkat-berkat Tuhan yang melingkupi kehidupan kami, yang menyertai kehidupan kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You sing.